misalnya mendaftar tapi belum ada pengumuman, itu diupayakan nanti di bulan Agustus atau Agustus pertengahan atau akhir, mohon sekali ya untuk tetap masuk kuliah ya. Kalau belum ada pengumuman, tapi kalau sudah ada pengumuman di bulan Juli ya itu monggo silahkan Anda aman ya. Tapi nanti konsultasikan SKS-nya dulu. Tapi nanti kalau andai kata Agustus misalnya gelombang 2 dibuka atau nanti ada gelombang perubahan pengumuman ya. Kalau daftarnya sih mungkin Juli itu sudah ada pengumuman, tapi namanya di perjalanan ya bisa jadi seperti tahun-tahun yang lalu MBKM itu kadang-kadang sampai UTS segala ya, sampai bahkan sampai UTS itu ada yang tidak masuk kelas sehingga pada saat nggak diterima, nah disitulah mungkin menjadi kesulitan, kebingungan ya ke dosen-dosennya untuk meminta kemudahan di dalam mengganti tugas, kehadiran dan seterusnya, akan merepotkan sendiri. Selama nanti belum ada pengumuman pesan dari jurusan dan korprat ya, mohon Anda tetap masuk ya di bulan Agustus itu kuliahnya ya. Kalau belum ada pengumuman, tapi kalau Juli akhir sudah ada pengumuman ya itu sudah Anda sudah aman begitu. Begitu saja mungkin. Mudah-mudahan nanti penjelasan dari Pak Andiko dan juga dari Pak Oliver ya berdampak ini. Kita masih nyoba perdana dan ada uang transport mestinya itu yang membuat para mahasiswa juga ikut andil karena ada pengganti transport itu juga menjadi pemicu untuk masuk. Nah prinsipnya begitu, terus nanti konversinya nanti akan kita menyesuaikan dengan apa yang diambil. Pilihannya banyak sekali di dikti itu ya, ada macam-macam itu 15 sampai 20 bahkan sampai 30 pilihan. Ya monggo nanti bisa menyesuaikan. Mungkin nanti itu yang perlu diketahui ya. Kemudian input KRP-nya tetap biasa yang diambil semester 5 ini atau semester 7 ya yang Anda ambil. Semester 4 semester 3 belum bisa ya, semester 5 7 boleh ya, yang nggak boleh nanti semester 8 itu sudah nggak boleh lagi karena rata-rata semester 8 itu sudah TA ya, dihimbau untuk TA dan KKN biasanya begitu. Mungkin begitu saja, mudah-mudahan nanti bisa bertukar pendapat ya untuk masukannya dari para mahasiswa dan juga nanti kami mohon Pak Andiko selaku koordinator MBKM berdampak mungkin nanti bisa menghandle karena saya ada rapat dengan Pak Dekan ini jam 3. Demikian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Jurusan, Bapak Dr. Herianto atas pembukaannya. Nah ini seharusnya ada Pak Oliver tapi saya belum membalas, Pak Riza juga belum membalas. Ini kita sambil mulai saja dalam artian nanti informasi yang akan disampaikan di sini juga umum dalam artian sebetulnya bisa diakses secara publik, tapi kita menekankan supaya level pengetahuan kita sama gitu, dalam artian on the same page gitu ya. Jadi sebentar kita pindahkan slide. Oke. Baik, nah jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa saya minta di pengumumannya itu supaya masuk dengan email student supaya nggak usah edit satu-satu gini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk acara sore hari ini. Sosialisasi untuk program ini baru ya, latihan perubahan jabatan menteri ya biasanya kan diikuti dengan program-program yang sebetulnya program lama yang diperbarui atau sedikit-sedikit, tapi ini cukup perubahan yang cukup ekstrim dan cukup sangat berbeda dengan apa yang biasanya dijalankan beberapa tahun belakangan ini. Nah, itu namanya sekarang diubah menjadi magang berdampak, bagian dari program yang umbrella yang besar yang namanya kampus berdampak. Oke, sebetulnya sudah ada buku panduannya yang mungkin kalian sudah mengakses, atau kalau belum nanti kalian bisa mengakses di link di bawah ini semua materi yang ada di sini termasuk recording untuk sosialisasi pada sore hari ini. Kemudian juga nanti ada beberapa file yang terkait dengan
informasi-informasi yang mungkin akan diupdate dengan secara berkala, jadi nanti bisa dicek di link yang ada di dalam slide ini ya. Baik, yang pertama kita sedikit menyentuh apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan magang berdampak ini. Ini verbatim atau letterless saya ambil dari panduannya. Dan nanti kita mungkin untuk hal-hal yang tidak cukup terkait dengan mahasiswa kita akan skip gitu istilahnya. Yeah. Jadi ini program yang baru diinisialisasi tahun ini juga dan akan dijalankan di tahun ajaran 2025-2026 yaitu semester gasal besok ini di bawah Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, ya ini intinya adalah dulu sebetulnya sudah masih cukup relevan dengan apa yang digagas oleh menteri atau kementerian yang periode sebelumnya yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi adanya kebebasan atau diberikan banyak pilihan sebetulnya untuk menjalankan proses pembelajaran di luar kampus. Nah, kemudian ini yang mungkin kalian sudah juga tahu dari kakak angkatan kalian atau juga dari dokumen yang sama ini dari buku panduan, keuntungan untuk mahasiswa atau benefit apa yang akan kalian dapatkan nanti. Yang pertama adalah kalian akan mendapatkan work experience atau pengalaman kerja di industri atau institusi mitra ya selama 1 semester penuh ya, dengan program-program yang memang sudah disesuaikan dengan topik atau tema atau bidang ilmu kita yang kita tekuni di perguruan tinggi. Kemudian akan ada bimbingan dan juga pengarahan dari mentor, supervisor, tutor atau nanti kalau sama dengan apa yang akan kalian alami juga kalau kerja praktek ya, pembimbingan lapangan ya, yang dari dunia industri dan juga sudah berpengalaman. Kemudian yang ketiga, yang utama dicari oleh mahasiswa sebetulnya, mendapat pengakuan kredit hingga 20 SKS, hingga 20 SKS. Sekali penekanannya adalah hingga, jadi dalam artian maksimum 20 SKS. Minimum berapa Pak? Minimum 0 ya. Ya karena ada kejadian yang sudah berlalu diterima di program MBKM apa, kemudian tidak dijalankan atau tidak menjalankan, tidak mengikuti prosesnya, akhirnya tidak mendapatkan konversi atau 0, itu bisa, sangat mungkin terjadi. Tapi harapannya kita akan sebaik mungkin atau sedekat mungkin dengan angka 20. Nah, SKS ini merupakan hasil konversi dari kegiatan yang sudah kalian ikuti selama 1 bulan, akan tetapi nanti masih akan ada proses konversi yang dilakukan di kampus kita, dalam artian nilai memang akan diberikan oleh, salah satu komponen nilai adalah nilai yang diberikan oleh pembimbing atau mentor lapangan atau supervisor di program itu, tapi nanti untuk konversinya tetap kita akan mengadakan ujian konversi, paling tidak untuk menyetarakan dengan kompetensi yang diharapkan didapatkan ya setara atau tidak dengan kalau belajar di dalam kelas. Kemudian akan ada sertifikat, akan ada penilaian juga tadi dari mitra. Kemudian ya ini yang cukup baru terkait dengan magang ini, walaupun kalau di prodi lain sudah cukup banyak hasilnya, dalam artian ada proses di mana selain melakukan magang juga itu sebagai proses talent scouting gitu ya. Jadi dalam artian kalau cocok kemudian istilahnya kompetensinya dianggap cukup, itu nanti bisa ditandai istilahnya sudah diberi penawaran, jika lulus nanti bisa masuk. Ini terjadi di beberapa, saya mendapat cerita di FTM ya, di pertambangan dan perminyakan ada beberapa mahasiswa yang langsung jadi memang dia posisinya sudah di masa studi akhir itu, saat lulus bisa masuk ke perusahaan yang ditempati untuk magang tersebut. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan program-program MBKM yang sebelumnya yang biasanya diikuti oleh mahasiswa di jurusan kita, yaitu sama jangka waktunya masih 1 semester. Akan tetapi sekarang ini kalau saya lihat dari penawaran yang ada di situs Belmawi atau portalnya Belmawi itu semuanya mensyaratkan bahwa kegiatan dilakukan secara luring, dalam artian ini betul-betul magang, bukan lagi studi independen ya. Kalau dulu kan MSID ya, magang dan studi independen bersertifikat. Ini
SI-nya hilang, jadi magang bersertifikat. Nah, jadi betul-betul prosesnya magang. Persyaratan WNI, nanti akan ada permintaan mungkin untuk upload KTP atau surat keterangan domisili, kemudian mahasiswa aktif dan belum dinyatakan lulus program sarjana dari PTN atau PTS di lingkungan Kemendikbudristek. Kemudian pada saat pendaftaran, kalian paling tidak harus sudah semester 4. Ya, jadi, nah ini kalau yang angkatan 2023 ya, sudah mulai bisa. 2024 belum boleh karena baru masuk semester 3. Ya, ini syarat yang diharapkan ini by sistem. Karena memang kalau di sistem sudah ada di sistem yang kita diminta untuk evaluasi mahasiswa yang sudah mendaftar itu kan ada semester berapa itu sudah muncul di situ ya. Jadi diharapkan by sistem juga nanti kita untuk pengecekan. Nah, ada beberapa hal nanti yang terkait dengan ini ya, pendaftaran ini, terutama di mahasiswa kita ada beberapa mahasiswa yang dalam kondisi dia sudah hanya tinggal mengambil seminar tugas akhir dan tugas akhir saja. Bahkan ada yang sudah seminar tugas akhirnya sudah lulus. Nah, itu nanti kalau kebijakan dari jurusan kemarin akhirnya diizinkan untuk mengikuti gitu. Mungkin memang ditujukan untuk mencari pengalaman dan juga sekaligus tadi memanfaatkan bahwa ada kemungkinan untuk direct recruitment. Nah, itu nanti tetap diizinkan, tetapi diharapkan selama mengikuti proses itu ya dalam artian tidak melupakan ya kewajibannya menyelesaikan seminar dan juga menuju ujian pendaftaran skripsi. Oke. Kemudian ada rekomendasi, ini by system semua. Di untungnya sekarang sudah by system, jadi tidak ada lagi dokumen yang harus ditandatangani secara offline harapannya, karena kita belum tahu nanti setelah disetujui atau diberikan rekomendasi oleh UNIF ya, itu nanti apakah akan by system atau masih membutuhkan beberapa dokumen yang ditandatangani. Jadi kita lihat juga kalau ada, nanti kita buat mekanismenya seperti apa, dan waktunya juga sudah cukup mendekati ini ya, tanggal 11 nanti terakhir. Kemudian akan ada, kalian harus membuat juga surat pernyataan nanti ketika sudah diterima tapi ini ya. Kemudian, ini tidak ya, kalian sudah begini, saat pendaftaran langsung disuruh membuat SPTCM ya, saya lihat kemarin. Kemudian nanti akan ada proses seleksi dari mitra juga yang nanti akan, kalau lulus akan diberikan letter of acceptance atau LOA, itu nanti yang akan menjadi bukti kelulusan. Tahapan seleksi seperti ini, sekarang posisi kalian masih ada di poin kedua. Jadi kalian sudah mendaftar, saya sebetulnya belum tahu secara pasti, Pak Oliver yang tahu sebetulnya seperti apa laman pendaftaran kalian kemarin, apakah sudah mengisi tujuan mitra atau instansi yang akan dituju atau sudah memilih, bahkan sudah sampai memilih topik dan lain sebagainya, itu belum tahu saya. Tapi yang dari tugas yang diberikan jurusan ke saya tahunya kalian sudah sampai pada poin yang kedua. Jadi sudah mendaftar account, kemudian membuat submission atau istilahnya admittance atau ini ya, pendaftar masuk ke program, kemudian mungkin sudah memasukkan data-data pribadi dan lain sebagainya karena sudah muncul semester dan lain sebagainya, sudah membuat SPTCM juga, kemudian menunggu persetujuan dari Kaprodi dan juga dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, sekarang kondisinya untuk sore hari ini semua mahasiswa yang sudah dalam artian sudah kami evaluasi ya, dan sudah diizinkan untuk mengikuti program, itu sudah di ACC oleh perguruan tinggi. Tadi sudah sore saya, sebelum acara yang tadi kita mulai, saya sudah ngecek semuanya sudah diverifikasi ya, jadi istilahnya diterima ya, tidak ditolak gitu oleh dari PRI ya, perguruan tinggi. Karena kemarin Pak Oliver juga sampaikan, pokoknya untuk seleksi secara administrasi dan juga secara kompetensi dalam artian nilai dan lain sebagainya dari mahasiswa itu diserahkan ke prodi, nanti yang perguruan tinggi tinggal mengikuti apa yang keputusan yang diambil oleh prodi. Nah, yang belum kita tempuh atau kalian tempuh adalah 3-8 ini. Nah, ini ada seleksi administrasi level MAWA, nanti kesesuaian antara apa yang kalian tuju ke programnya dan juga sesuai dengan prodinya, program dan
dari program studi dan program magang yang akan kalian pilih itu dicek juga kesesuaiannya. Kemudian setelah itu akan masuk ke seleksi mitra. Ini mungkin masih seleksi administrasi ya. Dan juga nanti ini akan ada mungkin kemarin saya baca dari beberapa teman yang mengabarkan itu bahwa mungkin akan ada proses seleksi wawancara walaupun tidak semua mitra. Itu nanti mungkin ada yang ada info dan lain sebagainya di platformnya itu. Kemudian nanti akan ada konfirmasi dari mitra, kemudian akan ada offer nih seperti biasa sama seperti pada program yang sebelumnya BKM itu. Kalian akan diberikan tawaran ini sudah seleksi, kemudian lolos. Nah, apakah tawaran tersebut akan diterima atau tidak? Nah, berdasarkan pengalaman seperti yang sudah kemarin, ketika dalam masa offer ini adalah titik aman terakhirnya. Dalam artian, kalau kalian menolak di sini, itu tidak akan berdampak pada instansi kita dalam artian jurusan, blacklist dan lain sebagainya, tidak akan berdampak, dan juga tidak akan berdampak pada ya kalian sendiri ya, tidak selanjut program dan lain sebagainya. Tapi nanti akan ada permasalahan ketika sudah masuk ke dalam program, kemudian tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diminta atau yang istilahnya di planning oleh mitra itu. Jadi memang harus betul-betul dipikirkan, dalam artian sudah mantap mau mengikuti program, sudah siap magang selama ya tadi ya 1 semester, dalam artian nanti Agustus sampai Desember ya rencananya itu. Nah itu betul-betul dipikirkan. Nah ini kalian punya waktu 24 jam untuk menerima atau menolak offer yang diberikan oleh mitra tersebut. Kemudian ada penetapan hasil seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Nanti akan ada proses pembekalan, kemudian ini nanti skemanya juga kita belum tahu, tapi biasanya akan ada Zoom meeting atau online meeting yang bersamaan gitu, kalau di MSIP biasanya. Kemudian akan ada mobilisasi, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Herianto tadi, Pak Gajur tadi, bahwa kemungkinan besar mahasiswa akan ya istilahnya berpindah lokasi dari kalau sekarang Jogja ya mungkin Jakarta atau mana ya. Sebagian besar lokasinya mungkin tidak di Jogja gitu. Kalau Jogja masih lumayan. Ini akan ada mobilisasi mahasiswa, jadi nanti akan diberikan akomodasi, bukan akomodasi ya, akan diberikan dana untuk transportasi ya, dalam artian tiket gitu misalnya dibayari untuk berangkat dan untuk pulang. Nanti secara detailnya kalian bisa simak di buku panduan tadi di link di depan tadi. Nah, tapi intinya adalah kalian akan mendapatkan itu tepat jumlahnya itu sekali untuk berangkat dan sekali untuk pulang. Kalau di luar itu misalnya ada kondisi darurat yang mengharuskan pulang dan lain sebagainya dan diberikan izin oleh mitra, itu di luar dari yang ditanggung oleh program ini. Nah, termasuk juga kalian ya tidak hadir atau terlambat hadir, misalnya ya ketinggalan pesawat atau ketinggalan kereta misalnya, itu dalam artian menjadi tanggung jawab diri sendiri ya, karena sebab-sebab juga yang sebab ini ada juga di sini disampaikan sebab-sebab force majeure ya, misalnya sakit dan lain sebagainya, merawat keluarga yang sakit dan lain sebagainya, itu juga termasuk yang nanti akan menjadi tanggungan dari mahasiswa gitu. Termasuk hal-hal yang lain seperti ini. Kemudian yang perlu diingat, ini standar SOP dari kementerian dan pemerintahan. Gitu. Jangan sampai boarding pass hilang kalau berangkat. Karena nanti pasti akan dibutuhkan untuk difoto atau di-scan, kemudian di-upload. Itu yang biasanya anak saya sendiri kadang-kadang kalau ikut perjalanan dengan resmi itu kadang-kadang boarding pass-nya hilang, tapi untung misalnya bisa dicetak lagi atau dan sebagainya bisa. Nanti biasanya disuruh membuat surat pernyataan kalau boarding pass-nya hilang. Tapi itu satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kegiatan, nah ini yang terkait dengan proses magangnya di sana sudah disentuh sedikit di sini, dalam artian bukan pelaksanaan magangnya, tetapi kewajiban apa yang harus dipenuhi supaya secara administrasi bisa mendapatkan nilai akhir atau sertifikat akhir gitu ya. Itu kalian akan disuruh membuat atau diminta membuat laporan kegiatan bulanan, dalam artian progres sudah menyelesaikan apa saja, misalnya sudah mengerjakan apa saja, dan mungkin disertai dengan bukti-bukti, foto dan lain sebagainya. Nah ini kalau dari Pak Oliver kemarin dirancangnya atau direncanakannya by system. Jadi nanti akan ada
bagian dari sistem yang kalian diminta untuk mengupload dan lain sebagainya, itu nanti by system. Kemudian akan ada meeting rutin dengan mentor, progress report, kemudian mungkin nanti ada saran-saran dan lain sebagainya, dan juga nanti ada meminta persetujuan dan mungkin tanda tangan mungkin ya, atau validasi dan lain sebagainya. Prosesnya nanti seperti apa itu kita belum diberikan secara detail gitu. Kemudian ada laporan akhir. Nah, ini yang juga dilakukan oleh kakak-kakak angkatan kalian, atau juga mungkin kalian yang kemarin semester ganjil lalu mengikuti program MSIP ya, akan ada laporan akhir yang nanti diberikan ke mitra ya, dan juga mentor gitu. Nah, nanti ini juga ada kaitannya dengan konversi ya. Tadi saya sudah sedikit mulai membuka topik dengan Pak Simon tadi, supaya karena kalian betul-betul berangkat magang, supaya nanti dengan menggunakan laporan akhir ini kalian bisa langsung, atau dengan laporan akhir yang sedikit dimodifikasi ya, disesuaikan dengan format dari laporan kerja praktek, kalian bisa langsung mendapatkan nilai kerja praktek di akhir semester dasar. Nah, itu target dari kami di ini seperti itu. Tapi nanti kita lihat apakah ya kaitannya dengan, soalnya kaitannya kan dengan dosen pembimbing dan lain sebagainya di ini ya. Yang menurut saya nanti itu kita usahakan supaya bisa langsung. Karena kalau yang sebelumnya, jadi MSIP atau magang dan juga studi independen itu bisa dikonversi menjadi KP, tetapi tidak pada semester yang sama, tapi semester depannya. Jadi kalau kalian ikut di semester ganjil, nanti semester genap kalian akan bimbingan KP ya seperti biasa dengan dosen pembimbing, tapi tidak sudah dalam artian sudah selesai kan KP-nya. Jadi nanti tinggal penyusunan laporan saja, pelaporan gitu. Kemudian apa yang diminta oleh dosen pembimbing misalnya, untuk bahkan untuk mungkin demo program atau presentasi itu nanti dilaksanakan, nanti baru bisa keluar nilainya gitu. Tapi tidak magang lagi ya, magangnya konversi dari proses studi independen atau magang yang sudah dilakukan sebelum di semester sebelumnya. Nah, ini nanti kita akan coba usahakan supaya bisa keluar di semester yang sama. Itu agak susah, tapi semoga saja ada jalannya. Nah, kemudian untuk tambahan terkait dengan pendanaan tadi, selain ada dana transportasi, kalian juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, jadi ini kasarnya atau gampangnya adalah selama magang kalian akan diberikan honorarium atau digaji gitu ya. Ya, ini istilahnya dari program itu diberikan selama 5 bulan proses magang atau kegiatan magang yang kalian jalani. Nah, ini yang poin ketiga ini juga ada di buku panduan. Jadi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa lain dari Kemendikbud Saintek, misalnya mungkin ada program, saya kurang tahu kalau sekarang KIP itu di bawah apa ya. Mungkin kalau KIP itu di bawah Kemendikbud Saintek, berarti nanti akan diberikan hanya selisihnya gitu. Ya, kalau ini terkait dengan kalau bidik misi dan lain sebagainya yang mungkin kalau sekarang masih berjalan itu, jadi ada bantuan biaya hidup per bulan juga dari beasiswanya. Nah, kalau ikut magang ini, magang pertama ada juga bantuan biaya hidup, nah akan diberikan selisihnya. Karena kalau dari, saya belum tahu jumlahnya berapa, tapi sepertinya dia akan lebih besar yang ada di magang, jadi nanti dia pasti akan menghasilkan angka yang positif. Ya. Kalau negatif kan kalian mengembalikan. Ya, begitu. Jadi ini nanti mungkin untuk jaga-jaga, mungkin ada peserta yang atau mahasiswa teman-teman sekalian ada yang sudah mengikuti atau mendapatkan beasiswa lain, itu sudah yang diberikan bukan utuh, tapi sudah diselisihkan dengan beasiswa yang diterima. Nah, mekanismenya seperti apa nanti itu akan ya kita masih menunggu atau melihat seperti apa. Dana mobilisasi tadi, kemudian ini dokumen untuk bagaimana cara mencairkan dana ya, kalau ada itu di termin 1 harus ada. Ini termin 1 tadi saat berangkat, jadi sudah diterima dan juga ada SPTJM, itu kalian sudah dapat bantuan biaya hidup selama 2 bulan, itu termin 1. Termin 1 dapat 2 bulan, kemudian setelah 1 bulan 1 bulan pertama itu sudah, 1 bulan pertama ya, 1 bulan pertama sudah membuat laporan, itu nanti dapat termin 1, atau setelah 2 bulan ini, mungkin setelah yang biaya bantuan yang pertama sudah selesai, nanti akan
laporan bulannya sudah lancar, maka akan dapat termin kedua sebanyak atau untuk 3 bulan terakhir. Kemudian tadi dana transportasi harus ada bukti tagihan tiket dan juga boarding pass. Ini yang perlu diperhatikan nanti. Ini semuanya ada di buku panduan yang ada di link yang di depan tadi. Kewajiban sebagai seorang mahasiswa ya yang mengikuti program, mengikuti seluruh proses, menghadiri kegiatan program hingga akhir, menyusun laporan bulan dan laporan akhir, kemudian menaati seluruh ketentuan peraturan yang berlaku di mitra dan program. Larangan ini seperti biasa ya, tidak boleh melakukan provokasi, memberikan informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar, baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka pengurusan administrasi dan atau pelaksanaan program akan berdampak. Nah ini kaitannya dengan ya yang sekarang sering terjadi ya, viral dulu di medsos baru diurus dan lain sebagainya. Nah itu kalau bisa sebisa mungkin ketika menemukan hal yang tidak seharusnya, tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan janji dari kementerian atau dari mitra, laporkan dulu ke mentor atau ke dosen pembimbing yang ada di instansi kita atau di kampus kita. Ya kalau IF dengan saya, kemudian SI dengan Pak Riza. Ya, yang SI ini sebetulnya nanti mungkin akan ada perubahan personal ya, karena Pak Riza akan berangkat S3 di akhir bulan ini ya. Nanti kita belum tahu siapa yang menggantikan, tapi pada intinya nanti akan ada yang menggantikan. Pasti akan ada yang menggantikan Pak Riza, tapi sejauh ini belum ada ditunjuk siapa, jadi masih di-handle oleh Pak Riza. Dilarang melakukan tindakan asusila, pengabaian, kekerasan, perundungan, pelecehan seksual, dan atau intimidasi selama mengikuti program magang berdampak. Yang ketiga, ini yang jadi concern-nya Pak Yanto tadi juga ya, mengundurkan diri sebelum masa program berakhir berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kabur, tiba-tiba ngabur, hilang. Itu jangan sampai seperti itu. Diusahakan jangan, kalau memang sudah ikut ya mantap 100%, istilahnya apa kalau sekarang all in gitu ya. Jadi sudah memang betul-betul dari awal berangkat dengan tekad untuk sampai selesai. Dan yang terakhir melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oke, itu tadi yang dari buku, yang dari buku panduan di depan tadi. Ini kalau yang mungkin terlambat nanti bisa mencatat linknya. Buku kemudian materi yang akan disampaikan di sore hari ini, yang ongoing disampaikan ini akan ada di link di bawah ini. Kemudian ya silakan mungkin foto atau screenshot atau langsung dibuka juga boleh. Nanti kalau di belakang saya sampaikan lagi. Kemudian yang perlu diperhatikan ini terkait dengan SOP yang sejauh ini berjalan di jurusan kita dan juga di fakultas kita, karena kalau soal konversi itu aturannya dari fakultas ya, dari universitas ada, tapi nanti diberikan wewenangnya sepenuhnya ke fakultas. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah magang berdampak ini 100% luring atau dilaksanakan di site-nya atau di tempatnya instansi yang menyelenggarakan program. Jadi tidak daring. Mungkin akan ada beberapa yang daring, tetapi kalau dari peraturan yang dikeluarkan dan juga dari buku panduan, itu aturannya adalah harus 100% luring. Nah, jadi itu perlu sekali lagi diperhatikan. Istilahnya itu betul-betul menjadi pertimbangan yang ini ya, berat untuk ikut atau tidaknya itu nanti di situ. Nah kemudian tadi yang dijanjikan, kalian akan bisa menerima konversi maksimum hingga 20 SKS. Ini angka maksimum. Jadi kondisi terbaik, kondisi paling ideal, kalian bisa sampai 20 SKS. Tapi minimum atau kondisi terburuknya adalah kalian bisa sama sekali tidak mendapatkan konversi. Nah, kenapa bisa tidak mendapatkan konversi? Yang pertama adalah misalnya tadi terjadi, ya semoga saja tidak mengikuti peraturan, tidak memenuhi syarat minimum untuk lulus, misalnya laporannya kurang dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan diberikan nilai yang tidak valid atau nol misalnya, atau diberikan nilai yang di bawah standar lulusan sehingga tidak lulus. Atau memang sama sekali
sudah keterima tapi nggak ikut gitu, itu juga akan mendapatkan konversi yang nol. Tapi yang ada kemungkinan lagi, misalnya memang pada kondisinya atau istilahnya program yang dipilih memang tidak memiliki hubungan konversi secara langsung dengan mata kuliah yang ada di jurusan kita. Ini pernah terjadi juga, ada mahasiswa yang memang sengaja mengambil program magang yang tidak bisa dikonversi gitu. Jadi dia mengambil program magang itu konten kreator gitu, konten kreator dan juga digital marketing gitu. Nah untuk IF kan tidak ada mata kuliahnya dulu waktu koordinatornya masih Fubinska gitu ya. Jadi tidak mendapatkan konversi. Ya sudah, memang menjalankan program dapat sertifikat tapi tidak mendapatkan konversi, itu bisa terjadi. Nah, bisa terjadi juga kalian sudah mengikuti program dengan baik, kemudian apa yang kalian lakukan di sana bisa diakui oleh nanti kita sebagai koordinator MBKM dan juga jurusan ya. Nah, tetapi tidak bisa maksimum hingga 20 SKS, jadi di antara 0 sampai 20. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena fakultas kita dan juga nanti dalam turunannya jurusan dan prodi mengenal sistem konversi yang ada di bawah ini. Jadi ini yang terakhir ya. Jadi kondisi terakhir sistem konversinya seperti ini yang akan saya jelaskan ini. Dalam artian sampai sejauh ini wakil dekan 1 kemarin saya sudah coba menghubungi juga, saya sampaikan akan ada program magang yang full luring, apakah ada perubahan dari fakultas, apakah ada perubahan regulasi dan lain sebagainya. Beliau belum menjawab secara definitif, dalam artian oh ada, nanti sudah didapatkan, ini aturannya, belum ada seperti itu. Tapi jawabannya adalah sementara menggunakan sistem yang sudah ada. Nah, sistem yang sudah ada, sistem konversi yang sudah ada adalah seperti ini. Tidak ada sistem menabung nilai. Jadi kalian tidak bisa sekarang mengambil sebuah program yang kira-kira oh ini nanti bisa saya konversi menjadi mata kuliah di semester genap. Jadi programnya ikut di semester ganjil untuk dinilai di semester genap, itu tidak bisa. Dulu sempat bisa seperti itu, tapi kemudian diubah menjadi sistem yang tidak bisa menabung nilai. Nah, karena tidak boleh menabung nilai, jadi artinya hanya mata kuliah yang ada atau muncul atau kalian ambil di KRP pada semester ganjil besok yang bisa dikonversi. Jadi KRP kalian di semester ganjil besok itu menentukan konversi dari kegiatan magang berdampak kalian. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kenapa terutama untuk angkatan yang masih besok semester 5, jadi angkatan 2023, masih banyak mata kuliah wajib. Tadi Pak Yanto sudah menyampaikan jurusan prodi akan berusaha semaksimal mungkin melakukan konversi. Dalam artian mata kuliah wajib pun masih diizinkan untuk dikonversi ya, walaupun sebetulnya untuk standarnya tidak diizinkan ya. Konversi itu harusnya masuk ke mata kuliah pilihan, tapi ya karena kurikulum dan juga sistem di fakultas dan juga nanti terkait dengan sistem pembelajaran dan juga ini bahkan sampai masuk ke sistem honorarium dosen ya, itu sangat istilahnya sangat tidak bisa diubah ya. Saya nggak mau menggunakan kata-kata yang negatif, tapi kita pakai saja kata-kata sangat tidak bisa diubah sama sekali gitu. Sulit diubah. Sehingga menyebabkan seperti ini sistemnya. Jadi kenapa tadi Pak Yanto menyampaikan pokoknya kalau misalnya belum ada pengumuman kalian tetap harus ikut kuliah sesuai dengan KRP, itu karena seperti ini. Jadi nanti kalau memang tidak diikuti ya kalian hanya bergantung pada konversi gitu. Nah, kelasnya itu. Sementara misalnya sudah tidak ikut, ini yang terjadi di semester ganjil tahun lalu ketika ada kemunduran pengumuman MSIB. Jadi MSIB itu diumumkan kira-kira minggu ketiga kuliah atau keempat kuliah gitu. Sementara banyak mahasiswa yang sudah yakin akan diterima, jadi nggak ikut kuliah. Temuan 1, 2, 3, 4 itu ngeblong. Kemudian pengumuman ternyata nggak diterima. Nah, nggak diterima, jadi masuk kelas itu sudah mau UTS, kalau yang masih mau masuk, mau ngejar ketertinggalan, ada juga, tapi sebagian istilahnya dilepas itu ya udah nanti ngulang aja di semester ganjil yang depan, itu akan memperlambat proses penyelesaian studi kalian sendiri. Nah kemudian konversi, jadi intinya pokoknya harus masuk ke dalam KRP apa yang akan kalian konversikan. Kemudian boleh konversi untuk mengulang mata kuliah tertentu yang kalian butuhkan. Jadi misalnya sekarang semester ganjil ya,
semester 1 misalnya ada pemrograman algoritma dan pemrograman. Misalnya masih C, tapi ini kalau saya ngambil program magang di instansi X yang ada sebagai web programmer misalnya ada pemrogramannya di situ, nah itu bisa dimasukkan dalam konversi. Sekaligus untuk pemrograman web juga bisa. Jadi algoritma pemrograman bisa, web juga bisa, karena web juga semester ganjil ya. Jadi tetap menggunakan kaidah seperti kalian ngambil KRP seperti biasanya. Ya, mata kuliah semester ganjil hanya bisa diambil di semester ganjil. Mata kuliah pilihan semester ganjil hanya boleh diambil di semester ganjil juga. Gitu. Pokoknya tetap seperti itu aturannya. Gitu. Nah, sejauh ini yang akan kita gunakan sistemnya. Nah, ini kita lihat ya untuk selanjutnya ini daftar mata kuliah. Kita lihat yang kanan dulu. Semester 5 nanti untuk anak 2023 akan menghadapi atau memiliki mata kuliah wajib seperti ini. Nah, biasanya anak-anak mengambil program yang banyak kaitannya dengan IoT, misalnya nanti juga ada untuk terkait dengan AI ya, kecerdasan artifisial, machine learning gitu misalnya, sehingga nanti data science-nya bisa masuk ke situ. Kemudian kapasitas selekta nanti pasti akan masuk karena kalian banyak mendapatkan interaksi dengan mentor, juga interaksi dengan pakar, kemudian mengetahui dunia kerja seperti apa, istilahnya itu trennya sekarang seperti apa, demandnya seperti apa, itu sudah kita bisa pastikan akui untuk kapasitas selekta. Nah, kalau kalian mengambil program yang terkait dengan manajemen pengembangan software, nah itu sudah MPPL juga bisa masuk di situ. Nanti akan susah adalah mungkin nanti sistem operasi, riset operasi, dan kripto itu yang biasanya jarang bisa dikonversi dari situ, sangat jarang sekali. Nah, biasanya untuk teman-teman yang sebelumnya yang mengikuti studi independen, mereka masih masuk kelas. Jadi karena semuanya terjadi secara online, jadi masih masuk kelas, ya, sehingga mata kuliah wajib yang harus diikuti tetap aman, gitu, tetap diperjuangkan. Yang mata kuliah wajib yang mungkin bisa dikonversi memang ditinggalkan gitu ya, tapi yang tidak bisa dikonversi sudah tetap akan dikejar secara kuliah secara luring gitu ya, atau seperti apa permintaan dosennya gitu. Nah, ini juga tadi yang saya sampaikan, disampaikan Pak Indra juga, jurusan dan prodi akan berusaha semaksimal mungkin membantu konversinya. Tetapi kita masih menjajaki beberapa kemungkinan dalam artian selain mempermudah prosesnya juga dosen-dosen yang terkait dengan mata kuliah yang biasanya sudah dikonversi akan kita mintakan dispensasi dalam artian membolehkan mahasiswa mengikuti magang berdampak misalnya nanti cukup banyak terutama untuk mendapatkan tugas atau mengerjakan tugas secara online dan juga mengikuti ujian secara online. Jadi kalian tetap harus kuliah gitu. Itu tetap tidak bisa ditawar kalau itu agak susah kalau di fakultas dan jurusan supaya bisa istilahnya nggak usah ikut kuliah tapi tetap ikut istilahnya mengerjakan tugas dan sebagainya, itu agak susah gitu. Ya. Oke. Kemudian yang bisa kalian tambahkan dari ini sekitar mungkin sebagian sudah mengambil riset operasi, nanti juga mengurangi mata kuliah wajib ya. Kalian bisa menambahkan mata kuliah pilihan semester ganjil atau basal yang bisa dibuka di informatika. Nah, ini juga berlaku yang sama untuk teman-teman SI ya. Saya tadi sudah menghubungi Pak Rizal, saya masuk belum ya Pak Rizal. Nah, ini kalau yang IF seperti ini strukturnya. Nah, biasanya kalau teman-teman mengambilnya ya machine learning atau mungkin nanti ada pengolahan citra, juga ada beberapa yang mengambil kecerdasan bisnis. Oke. Nah, jadi untuk magang berdampak dan sekilas tentang konversi seperti itu. Sejauh ini kita masih akan terus negosiasi ya, karena ini program yang berbeda, dalam artian luring tadi ya. Kita melakukan negosiasi dengan, terutama kalau saya sebagai koordinator MDKM di Prodi F, itu dalam artian mendapat dukungan dari Korprodi dan juga Kasur, karena ini kaitannya dengan ya kalian nanti akan keluar lakukan pembelajaran di luar dan membawa nama UPN, sehingga tadi kaitannya dengan pencapaian jurusan, kemudian memenuhi indeks kinerja utama itu yang salah satu yang diharapkan. Tapi nanti ada prosesnya, kita harus bernegosiasi dengan dosen-dosen pengampu mata kuliah. Ini biasanya yang cukup susah. Ya, ada beberapa dosen yang istilahnya anti MSIP dan anti magang dan sebagainya. Jadi
seperti apapun kondisinya, atau uangnya nyatu harus ikut kuliah, harus maju mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah itu ya kalau ketemu ya seperti itu memang agak susah, tapi nanti kita akan mencoba melakukan negosiasi dalam waktu minggu-minggu ini, dalam artian sebelum proses rekrutmen ini selesai semuanya. Nah, oke. Itu untuk yang magang berdampak. Kemudian ada satu lagi yang sebetulnya ini merupakan kelanjutan atau istilahnya itu kaitannya dengan studi independen. Nah, jadi kalau sekarang kan studi independen tidak dijalankan lagi oleh kementerian, sehingga yang kemarin menjalankan studi independen sekarang membuat studi independen sendiri. Apakah ada yang sudah mengetahui informasi tentang program ASAF dari Decoding? Belum ada. Oke. Ya. Jadi studi independen, jadi artinya kalian mengikuti program yang ya sama seperti MBKM ya SI-nya itu ya, MSIB. Jadi kalian akan diberikan masuk dalam sebuah program, kalian akan masuki sebuah track tertentu, track pembelajaran tertentu. Nanti di situ akan ada proses pembelajarannya, baik secara daring sinkron dan juga atau daring asinkron. Jadi ada dalam bentuk MOOC ya, MOOC ya, atau LMS ya. Nah, kemudian nanti akan ada capstone di akhir proses, dan itu nanti akan dinilai. Nah, ini yang sudah istilahnya yang sudah gencar melakukan sosialisasi ke kampus-kampus adalah Decoding juga, dengan mereka memiliki program yang namanya ASAF gitu. Ini saya sampaikan saja supaya adil ya, dalam artian ada yang proses dari kementerian, tapi ini ada juga yang dari non kementerian gitu. Dan ini juga nanti akan bisa kita akui sebagai sebuah program. Nah, ini MSIB studi independen, dalam artian bukan magang secara luring gitu ya. Ya agak sedikit berbeda memang. Oke. Jadi mereka masih menggunakan 3 track yang mirip dengan MSIB. Sedikit berbeda, tidak ada mobile application atau mobile nggak sih ya, track mobile nggak ada lagi ya. Sekarang ini front end web and back end, kemudian ini juga React and back end mirip, tapi ada AI semua sekarang. Kemudian yang satu masih tetap itu machine learning. Kalau yang biasanya kan adalah cloud computing, kemudian mobile programming dan machine learning. Nah sekarang cloud dan mobile programmingnya jadi satu, mungkin untuk 2 jalur ini, kemudian machine learning masih sendiri. Nah ini nanti juga kalian bisa akses di file yang saya sampaikan tadi linknya. Kemudian ini jumlah jam pembelajarannya rata-rata sampai 300-an jam. Jadi ini standar sudah hampir sama dengan apa yang kalian dapatkan kalau kuliah 18 sampai 20 SKS. Dan ini dilakukan secara daring. Kemudian akan ada soft skill juga seperti biasa. Nah ini timeline-nya, ini masanya ya. Registrasi sudah berlangsung sekarang, dalam artian mulai sekarang sampai dengan 30 Juli, jadi ini lebih panjang gitu. Kemudian pengumumannya 11 Agustus, masa belajarnya dari mulai pertengahan Agustus sampai dengan akhir Desember, kemudian nilai akhirnya ada di Januari ini. Nah, persyaratan ada di sebelah kiri. Nah, persyaratan yang kedua, mahasiswa dari semua jurusan dan semua jenjang semester ini perlu direvisi. Kenapa? Karena tetap kita mengikuti dari Kemendikbudristek ya, untuk MBKM itu minimal harus semester 4. Ya. Jadi sudah melewati semester 4, jadi 1, 2, 3, 4 nanti masuk ke semester 5. Dan mahasiswa berstatus aktif hingga Februari 26. Nah, yang membuat agak ini ya berbeda, karena kalau yang MSIB MBKM tahun sebelumnya, Decoding ini masuk menjadi program yang didanai oleh kementerian. Jadi mahasiswa sama sekali tidak dipungut biaya, sudah dibayari sama kementerian. Nah sekarang mereka jalan sendiri, sehingga kalian ya harus ada
biaya yang dibayarkan untuk masuk atau istilahnya mengikuti seleksi di awalnya. Ini yang agak berat untuk saya, dalam artian kenapa ini saya masukkan di belakang, karena ada yang membayarnya. Nah, saya jujur saja, ini di coding ini sudah memberikan penawaran pada dosen-dosen ya, yang dulu menjadi dosen pembimbing gitu ya, pembimbing MSIP gitu ya, dimasuk ke email, kemudian saya ikut social science juga, kemudian baru tahu kalau ya ini di awal bulan lalu ya, akhir bulan Mei gitu ya, baru tahu kalau ternyata membayar, ada yang membayar. Kemudian bahkan mereka juga punya program afiliasi untuk dosen. Jadi kalau kalian mendaftarkan dengan link yang saya berikan, nanti ada bagian dari pembayaran kalian yang masuk ke saya gitu. Saya nggak akan memakai itu, saya tidak akan menggunakan cara seperti itu. Kalau memang kalian memiliki istilahnya kemampuan finansial untuk membayar sekian, kemudian mau ikut program ini, silakan langsung saja masuk ke link yang ada di website-nya gitu. Jadi tidak lewati link affiliate saya juga nggak bikin program affiliate sama sekali. Jadi ya gitu. Jadi sepertinya akan ada 3 tes assessment ya. General technical itu nanti general technical biasanya terkait dengan kemampuan atau pengetahuan tentang informatika atau ilmu komputer, kemudian learning path sesuai dengan apa yang diambil, kemudian trace itu nanti adalah psikotes biasanya. Kemudian ada pengumuman penerimaan. Nah, ini ketika kalian tidak lulus misalnya ya, ikut tapi nggak lulus, kan tetap akan bisa mendapat 3 kelas dasar untuk 3. Jadi 3 track tadi masing-masing punya kelas-kelas dasar ya, pengantar atau introduksi atau pemula belajar pemula atau apa itu. Nah, itu akan diberikan secara ya istilahnya sebagai kompensasi yang sudah membayar 250. Ini akan langsung masuk ke akun kalian di coding. Jadi ini ya masih ada lah istilahnya itu ya penghiburnya misalnya ya sampai tidak lolos. Dan ini tetap akan ada sertifikatnya, kemarin disampaikan, tetap kalau mengikuti kemudian tidak lolos terus ngambil masing-masing ini, nanti akan tetap ada sertifikatnya ketika lolos dari masing-masing track untuk memulai. Nah, ini juga ada dokumennya sebetulnya. Ini dalam artian nanti kurikulumnya seperti apa, ini ada semua di sini, bahkan mereka detail memberikan ini ya. Nanti kalian kalau berminat bisa mengakses ini di link yang di depan tadi, semuanya ada di situ, di folder sosialisasi, masuk ke situ nanti. Kemudian untuk konversinya ini masih saya istilahnya saya olah gitu untuk terutama karena 2 program yang baru ini. Kalau yang ini nanti sebagian besar akan sama dengan yang tahun lalu. Nanti juga akan kita berikan informasi lebih lanjut terkait dengan ini di minggu ini juga. Pokoknya sebelum pertengahan bulan sudah ada informasi yang lebih lanjut tentang program ASAH ini. Termasuk nanti juga di sini ada kemarin itu ada sekarang dia bekerja sama dengan Accenture ya. Sebetulnya ini sudah cukup baik juga. Dan semuanya memiliki final project, jadi ada capstone. Ini yang nanti bisa diakui sebagai kerja praktek biasanya soal studi independen. Oke, itu yang program ASAH untuk di codingnya ya saya sampaikan juga. Istilahnya peluang bagi teman-teman yang mungkin ragu-ragu atau misalnya, ternyata kalau magang berdampak, kalau ikut mata kuliahnya mungkin akan susah untuk bisa dikonversi semua. Jadi, mungkin ada yang berpikiran seperti itu, terus mencari alternatif lain, ini bisa jadikan alternatif. Terutama untuk yang memiliki mau berkorban sedikit finansial tadi ya, 250.000 tadi sebagai biaya ini. Tapi sekali lagi saya sampaikan, itu semuanya peluang yang bisa istilahnya di-explore ya. Kemudian jurusan tidak mewajibkan atau tidak menyuruh, kamu ikut yang ini, enggak ada seperti itu, tapi opsi-opsi itu yang memilih atau istilahnya menentukan mau ikut yang mana itu tetap diberikan 100% pada mahasiswa. Istilahnya fungsi kami, saya juga nanti Pak Riza dan mungkin nanti yang menggantikan Pak Riza membantu sebisa mungkin supaya kalian bisa menjalankan program kami tadi dengan lancar dan juga mendapatkan timbal balik, dalam artian konversi yang bukan sebanyak mungkin ya, tapi seoptimal mungkin. Kalau sebanyak mungkin nanti hasilnya tidak bagus juga
kurang bagus juga. Nah, saya kembali ke slide yang pertama tadi, untuk mempermudah diseminasi atau penyebaran informasi dan juga ini ya, sharing informasi atau update dan lain sebagainya, termasuk nanti kaitannya dengan program akan berdampak dan juga yang lainnya kalau ada informasi tambahan, misalnya ada program lain yang ditawarkan. Untuk sementara saya membuat sebuah grup WhatsApp. Ini untuk jurusan saja, jadi semua HIF dan SI masuk bareng di sini dulu. Nanti kalau Pak Riza atau dari SI menginginkan yang khusus juga nanti akan disampaikan juga di grup ini, jadi teman-teman bisa bergabung di sini, lalu QR code, scan, dan juga boleh mulai masuk ke dalam grupnya. Nah, ini sudah langsung masuk. Nah, oke. Untuk kali ini boleh kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan, silakan boleh disampaikan secara langsung atau melalui chat juga boleh, silakan. Mumpung belum sore-sore banget. Silakan Mas Aditya Putra Subroto, baru yang pertama muncul tadi. Izin bertanya Pak, kalau mahasiswa yang telah melakukan sidang tugas akhir, apakah masih diperbolehkan mengikuti magang berdampak Pak? Ya, jadi kalau dari aturannya magang berdampak tadi, aturannya kan minimal semester 5 dan masih ketika pendaftaran masih berstatus aktif gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau selama proses rekrutmennya Anda masih status mahasiswa aktif, ya saya rasa tidak melanggar peraturan apa saja, apapun gitu. Boleh saja gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya saya paham sih, maksudnya ada yang nanti supaya dalam artian sudah lulus, tapi sedikit lagi yang benar-benar lulus. Soalnya sambil magang, sambil mencari peluang untuk bekerja itu ya boleh-boleh saja. Tapi tolong dipastikan dalam artian supaya kita aman dari segala macam repercussion atau akibatnya, konsekuensinya, bahwa selama proses rekrutmennya masih aktif saja. Kalau setelah sudah terima, terus baru mulai jalan, terus langsung ngurus syarat yudisium, nggak apa-apa, boleh aja. Tapi selama prosesnya nanti tanggal yudisiumnya itu sudah melewati atau lebih akhir daripada tanggal diterimanya gitu. Ya, itu ya Mas Aditya tadi. Ya, silakan selanjutnya Mas Muhammad Aditya. Terima kasih Pak. Izin mungkin memastikan berarti ya Pak ya, atas yang tadi atas konversi sebelumnya. Jikalau tadi Bapak menyebutkan konversi yang akan dikabulkan, istilahnya itu yang harus linear dengan apa yang diambil ketika magang, berarti waktu kita menyusun KRP ataupun KRS pada semester ini juga berarti harus sesuai berarti ya Pak ya. Karena kan silakan. Iya Pak, karena takutnya misal dari tadi kan maksimal 20 ya Pak, ternyata nanti ada satu matkul yang memang waduh ini enggak ACC nih, jadi cuman 18 atau bagaimana, seperti itu sih Pak. Iya betul, jadi gini, ini kan saya sebenarnya saya mau bertanya juga ke kalian, di proses pendaftaran awal ini kalian sudah memilih programnya belum, instansinya atau tempat magangnya belum? Halo? Yang kalian sudah pas daftar kemarin sudah milih program atau ininya instansinya belum? Belum ya? Belum Pak. Oh belum ya. Nah itu nanti. Jadi gini, nanti akan ada proses pengumpulan informasi lagi, terutama ketika sudah dalam proses yang lebih lanjut setelah melewati proses ini ya, konfirmasi atau rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah, jadi nanti akan ada pengumpulan kalian mengambil instansi atau mengambil program apa gitu. Nah, karena apa? Karena kalau yang sejauh ini saya lihat di ini ya, sebentar. Di mana ya? Ini aja lah, tes versi ini aja. Nah, ini kan
Nah, ini kan kelihatan ya. Oh, sorry. Ini yang kita mundur ke belakang, kita lock gitu. Nah, ini sebetulnya di setiap program itu sudah ada keterangannya gitu kan. Misalnya saya pilih ini full stack developer di teknologi nih. Nah, di sini ada deskripsinya. Dari deskripsi ada rincian penugasan dan tanggung jawab. Kemudian ada kompetensi teknis dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi acuan kalian untuk menyesuaikan dengan mata kuliah yang bisa dikonversi tadi gitu. Terutama nanti misalnya kaitannya dengan saya misalnya memang memiliki keinginan untuk mengulang atau membutuhkan mengulang mata kuliah yang di semester 3 atau semester ganjil sebelumnya gitu. Tentang web misalnya atau Pro misalnya. Nah, ini bisa menjadi acuan bagi kalian. Dan ini juga bisa menjadi acuan bagi kami untuk nanti menentukan ini loh mata kuliah yang nanti akan dikonversi untuk kalian gitu. Jadi untuk memberikan saran ke kalian. Nah, nanti setelah kalian melewati proses pendaftaran, jadi kan ini sudah di-asisi oleh ini semua ya, oleh pimpinan ya. Nanti kalian lihat di lanjutannya prosesnya seperti apa. Nah, kemudian nanti kalau sudah memilih program dan lain sebagainya, nanti kita akan berikan isian atau kuesioner dalam bentuk form, Google Form gitu. Kalian mengambil program apa oleh PT siapa misalnya atau instansinya apa ya. Misalnya ini seperti ini ya, full stack developer oleh PT Indi Teknologi Internasional. Nanti lamar sekarang bisa ternyata. Nah, nanti supaya saya dan juga nanti dari Pak Riza bisa melihat deskripsinya dan lain sebagainya, kemudian kita bisa memberikan kalau masuk PT ini dan dengan program yang ini nanti bisa dikonversi mata kuliah ini. Kira-kira seperti itu. Jadi memang harus ada kesesuaiannya supaya hasilnya maksimal. Itu yang ini ya, yang diharapkan. Dan juga nanti sambil menunggu bagaimana proses jurusan bisa negosiasi dengan dosen pengampu mata kuliah wajib di semester 5 terutama ya. Kalau semester 7 kan tinggal 5 ya. Saya yakin sudah ngambil semua kalau biasanya anak-anak yang IPK-nya di atas 3 itu nanti. Jadi kalau misalnya ada dispensasi dari dosen, oke, kita sudah sepakat, jurusan sudah menentukan bahwa untuk mata kuliah wajib semester 5, dosennya harus memberikan dispensasi untuk mahasiswa yang ikut magang keluar, misalnya memberikan tugas secara online, dan juga mengizinkan untuk mengikuti ujian secara online, itu nanti berarti kemungkinan besar semua mata kuliah wajib di semester 5 bisa dikonversi. Tapi kalau tidak, nanti kita akan sesuaikan juga. Dan ini juga akan menjadi pertimbangan bagi kalian. Misalnya dalam kondisi yang terburuknya, yang saya harapkan tidak sampai seperti itu ya. Hanya sebagian kecil mata kuliah wajib dari semester 5 yang kalian bisa konversi. Jadi nanti kalian di semester 7, konsekuensinya semester 7 akan harus mengambil mata kuliah tersebut. Karena misalnya nanti, ternyata lebih banyak mata kuliah pilihan yang bisa dikonversi untuk program magangnya gitu. Ya sudah, kita masukkan banyak mata kuliah pilihan, kita korbankan mata kuliah wajib yang memang susah dicari relevansinya dengan program tadi. Bisa dipahami Mas kira-kira? Bisa Pak, baik, terima kasih Pak. Oke. Nanti sudah masuk grup, kita akan gunakan itu untuk informasi yang lebih, sebagai jalur informasi yang lebih cepat dan juga lebih ini ya, lebih responsif gitu ya istilahnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, Mas Rifki Radian, silakan. Baik Pak, izin bertanya seputar ASA by Decoding tadi. Kalau semisal kami ikut dan kami lolos begitu, apakah bisa konversi SKS seperti halnya ketika studi independen MSIB seperti itu Pak? Ya, bisa ya. Untuk ASA by Decoding tadi bisa. Kami masih menyusun ininya ya Mas, konversinya apa saja. Terutama karena ada 2 program baru tadi, yang dengan React dan juga front end dan back end dengan AI tadi. Saya kurang ini juga masih, karena ini saya baru saya dalami tadi beberapa hari ini untuk ininya ya. Tapi nanti akan bisa dikonversi, nanti akan ada seperti pada MSB yang sebelumnya akan muncul, akan kita sampaikan kepada kalian untuk program yang misalnya front end, web and back end with AI itu nanti konversinya apa saja untuk semester ganjil ini. Kemudian React and back end with AI apa saja, machine learning apa saja gitu seperti biasa. Nah, tapi karena ini kan daring ya, jadi nanti diharapkan untuk yang tidak bisa dikonversi
dan mata kuliah wajib, kalian tetap mengambil atau mengikuti kuliah di perkuliahan seperti biasa. Gitu. Baik Pak, terima kasih informasinya. Iya, sama-sama. Iya, sama dengan MSIB. Oh, ada satu lagi, Mas Afid. Ya, Afid silakan. Pak, izin bertanya, itu kira-kira Iya, buat pengumuman apa, kayak kan tadi kan jenengan bilang kalau misal ikut asah itu akan diberitahukan apa aja yang bisa dikonversi. Gitu ya. Ya, oke. Ya, itu kira-kira pengumuman kapan? Oke. Ada lagi? Sama Pak, kalau misal magang mandiri gitu bisa nggak sih Pak? Halo? Kok kamu ke-mute deh? Gimana? Kalau magang mandiri gimana? Kalau magang mandiri itu apakah bisa? Itu. Apakah bisa apa? Bisa dikonversi. Oh, magang mandiri. Oke. Magang mandiri. Ya. Ya ini juga beberapa kali ditanyakan ya. Ya. Kalau yang pertama tadi, yang terkait dengan asah by decoding tadi, akan kita usahakan paling tidak di hari Rabu sudah ada konversinya. Nanti saya umumkan atau saya atau Pak Riza umumkan di grup WhatsApp tadi ya. Silakan disimak nanti. Kemudian kalau misalnya nanti ada, ini sepertinya ada satu lagi program yang ini, tapi saya belum boleh menyampaikan, nanti kalau sudah ada informasi lebih akan saya sampaikan juga di situ. Jadi paling terakhir, paling lambat hari Rabu sudah kita berikan konversinya untuk yang asah by decoding tadi. Yang program A nanti dapat konversi apa, yang B dapat konversi apa, yang C dapat konversi apa gitu. Nah, kemudian kalau magang mandiri ini sudah sering ditanyakan juga. Nah, magang mandiri ini sebetulnya nanti kaitannya dengan kaitannya lebih dekat dengan kerja praktek sebetulnya. Nah, kalau terkait dengan konversi, mahasiswa harus bisa memberikan di awal ya. Jadi misalnya Mas Afid daftar magang mandiri di suatu instansi karena memang dia membuka. Nah, di awal mahasiswa sudah harus bisa memberikan job desk atau hal-hal apa saja yang akan dipelajari atau dilakukan di proses magang mandiri tersebut. Di daftar, misalnya memang sudah ada spesifikasinya, nanti akan diberikan tugas untuk misalnya membuat web misalnya atau nanti misalnya ini akan ada mereka punya data streaming datanya cukup banyak, kalian akan diminta untuk melakukan analitik pada datanya, nanti masuk ke data science atau membuat model untuk prediksi, untuk klasifikasi dan lain-lain, nanti masuk ke machine learning. Nah, kalau sudah ada yang seperti itu, kita bisa memproses untuk konversinya. Nah, tapi kalau misalnya, wah ini Pak, nanti saya daftar tapi belum tahu disuruh ngapain Pak, nanti mungkin bisa aja cuma disuruh bikin materi promosi, karena sudah pernah ada seperti itu ya. Di awal mereka sudah diterima, tapi nanti ternyata job desk-nya itu perusahaannya sendiri tidak cukup jelas gitu. Nah, itu nanti kita akan kesulitan untuk memberikan konversi. Jadi itu tadi, kalau magang mandiri itu boleh, asal di depan sudah ada kejelasan tentang hal apa saja yang dilakukan dan apa saja yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Nah, nanti kita akan membuat atau menjalankan proses juga monitoring dan evaluasi ya, dan juga nanti menghubungi dengan pihak tempat magang mandirinya terkait dengan pelaporan kegiatan mahasiswa ya, nanti mungkin biasanya sih memang per bulan. Jadi intinya itu tadi, seperti itu. Bisa dipahami atau ada yang mau bertanya lagi, Mas Afid? Selain asah belum ada ya Pak buat yang kayak stupen gitu? Ini ada lagi sih, tapi saya belum boleh memberitahukan karena yang diberikan ke saya baru materi untuk dosen gitu. Jadi belum ada untuk materi mahasiswa. Tapi sejauh ini yang kita terima baru asah ini saja. Nah, ini sama seperti yang pada semester lalu kan ada DBS, kemudian ada yang dari satu lagi Google Developer, itu juga ada seperti ini, tapi belum muncul lagi kalau sekarang. Nanti kalau ada segera saya sampaikan di gitu. Sudah? Ada lagi? Oke Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Nabi. Jadi kalau mau magang mandiri sih boleh itu, tapi tolong laporan. Ya, karena ada yang tahu-tahu datang ke saya, Pak saya kemarin sudah magang mandiri. Loh gimana? Enggak, sudah datang ke saya atau datang ke Pak Simon? Bilang ke Pak Simon, ini katanya bisa dikonversi Pak. Loh katanya siapa? Katanya Pak Diko. Loh kan bilangnya ke saya. Nah itu,
Jadi karena tidak melaporkan di awal, kita tidak punya dokumentasi siapa mahasiswa yang ini ya ikut, kemudian programnya apa, kita atau monitoring dan evaluasinya seperti apa itu enggak jalan gitu. Ya. Pak Oliver enggak ya? Harusnya Pak Oliver join, Pak Riza juga harusnya join, tapi sepertinya mungkin sibuk. Nanti kita masukkan ke grup saja. Nah, beliau juga sudah saya konfirmasi kalau ada grup dimasukkan nanti supaya kalau ada informasi bisa lebih cepat dan responsif. Ada lagi? Silakan kalau ada. Baik, sebenarnya sudah tidak ada nih. Belum ada. Nah, nanti kalau misalnya ada hal yang dirasa urgent untuk ditanyakan, boleh silakan menggunakan grup yang tadi di WhatsApp tadi ya. Ya, kan aja di situ nanti secepatnya akan kami balas. Nah, ini. Baik, kalau belum ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk sosialisasi pada sore hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Jadi intinya tadi yang seperti disampaikan, kita sambil berjalan kita juga melakukan beberapa hal-hal konsolidasi yang nanti kaitannya dengan konversi terutama ini yang agak berat memang karena sampai keluar kampus nanti istilahnya komplikasinya akan lebih banyak, tapi juga impact-nya juga akan lebih besar juga terkait kalau sampai magang betul-betul lokasinya di tempat instansinya atau perusahaannya kemudian sampai waktunya sekian lama itu impact-nya untuk mahasiswa juga akan lebih besar ya, dan artian positifnya lebih banyak. Oke. Nanti akan kita update, akan kita berikan informasi tambahan jika sudah ada dan langsung bisa di-share kepada mahasiswa akan kita sampaikan melalui grup. Semua materi dan juga semua dokumen yang saya tampilkan pada sore hari ini bisa diakses di sini. Nanti akan saya sampaikan di grupnya juga. Oke. Kita akhiri sampai di sini dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.